kabar? Sehat semuanya? Sehat semuanya? Wah, sehat. Puji Tuhan. Lalu bagaimana nih kabar kalian, teman-teman yang sudah bersekolah? Kalian masih tetap semangat belajar kan? Walaupun lewat Zoom, tetap semangat ya belajarnya ya. Hebat. Lalu bagaimana nih buat teman-teman yang belum sekolah? Kalian juga tetap bersemangat kan ya? Wah, hebat ya. Terus semangat membantu mama papa di rumah ya. Nah, oh iya, satu lagi. Jangan lupa nih, kalau kita keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker dan menjaga jarak ya, supaya kita semua tetap sehat. Oke? Sudah siap ikut sekolah minggu? Siapa nih yang siap ikut sekolah minggu? Siapa yang sudah siap? Aku sudah siap. Waduh, keren ya. Senang sekali melihat kalian semangat dalam belajar firman Tuhan. Biar kita makin semangat, yuk kita nyanyi bersama-sama. Oke? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bye-bye teman-teman. Pagi ini kita mau lihat beberapa gambar. Kira-kira anak-anak tahu nggak ya gambar yang ada di samping ini nih? Belum kelihatan jelas ya. Yuk kita deketin lagi, yuk kita perbesar lagi gambarnya. Gambar apa ya? Oh, itu ada Tuhan Yesus sedang memegang mata seorang bapak. Kira-kira kenapa ya? Coba kita lihat lagi gambarnya. Wah, rupanya bapak itu matanya buta. Buta itu artinya tidak dapat melihat. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada bapak tersebut ya? Hebat betul. Tuhan Yesus menyembuhkan mata bapak itu sehingga mata bapak itu bisa melihat. Sekarang gambar kedua nih. Coba kita lihat baik-baik. Ada siapa nih di gambar ini? Kelihatan nggak? Betul, ada Tuhan Yesus. Tapi kenapa ya ada orang di atas atap itu? Kenapa ya? Apakah adik-adik ada yang tahu? Oh betul, ternyata orang itu lumpuh. Lumpuh itu artinya tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Sehingga ketika dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus, dia harus turun melewati atap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu, kalian tahu nggak ya apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap orang lumpuh tersebut? Yes, betul. Tuhan Yesus melakukan
menyembuhkan kaki orang lumpuh tersebut sehingga orang tersebut bisa kembali berjalan, bisa kembali berdiri dan juga bisa kembali berjalan. Wah, hebat ya. Dan sebenarnya masih banyak loh pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus. Antara lain menyembuhkan orang kusta dan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Wah, hebat. Nah, anak-anak, kita sudah melihat nih pelayanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Lalu apakah Tuhan Yesus menjadi sombong karena bisa melakukan banyak mukjizat? Sombong itu apa ya? Apakah kita boleh sombong? Nah, pagi ini kita mau belajar bersama dari firman Tuhan yang mau mengajarkan tentang rendah hati dan tidak sombong. Nah, sebelumnya mari kita persiapkan hati, mata, telinga kita untuk kita belajar Alkitab pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari, setiap saat Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang tidak sombong Tuhan, menjadi anak yang rendah hati. Kiranya Tuhan, belajaran firman-Mu pagi hari ini boleh kami ingat dan kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan di sepanjang kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan ketika kami mau belajar firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Murid yang rendah hati. Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Pada suatu hari ada dua murid yang datang kepada Yesus. Namanya Yakobus dan Yohanes. Dua murid ini memiliki satu keinginan yang sama. Kata mereka, "Guru, bisakah kami duduk di sebelah kanan dan kiri Guru saat di surga nanti?" Pasti semua orang yang ada di surga akan melihat kami. Itu sesuatu yang menyenangkan bagi kami. Oh, rupanya dua murid Yesus ini, Yakobus dan Yohanes, ingin sekali dilihat istimewa dibandingkan dengan yang lain. Ketika mendengar perkataan Yakobus dan Yohanes, murid-murid Yesus yang lain menjadi tidak senang. Sebab menurut mereka, kedua murid ini ingin menjadi orang yang paling terkenal, paling istimewa. Wah, sombong sekali ya mereka ya. Murid-murid lain gak mau melihat ada orang yang sombong seperti mereka. Dan sebelumnya memang mereka pernah bertengkar di antara sesama murid Yesus. Karena mereka semua ingin menjadi orang yang paling istimewa, menjadi orang yang paling utama. Ketika Yesus mendengar perkataan dua muridnya itu, hati Yesus jadi sedih. Semua murid Yesus harusnya memiliki hati yang rendah hati. Bukan menjadi orang yang selalu mau diutamakan. Bukan menjadi orang yang mau menjadi nomor satu terus. Dan harusnya mereka tidak saling membandingkan. Siapa yang istimewa? Wah, saya yang paling istimewa. Kamu kurang istimewa. Yesus tidak mau melihat murid-muridnya seperti itu. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Menjadi muridku bukan mencari kehormatan, bukan mencari istimewa, bukan mencari
kekayaan, tetapi harusnya melayani orang lain. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi di hadapanku pelayanan itu sangat istimewa, kata Yesus kepada muridnya. Semua murid yang mendengar perkataan Yesus itu menjadi diam. Mereka berpikir, mereka merasa malu juga. Yesus adalah Allah yang Maha Mulia. Yesus datang dari surga ke dunia untuk melayani kita semua. Melayani orang-orang yang berdosa, melayani orang-orang yang sakit, melayani orang-orang yang tertindas. Kita pun harusnya mengikuti Yesus untuk mau melayani manusia, melayani orang-orang di sekitar kita dengan rendah hati, bukan menjadi orang sombong, bukan menjadi orang yang ingin istimewa, tetapi rendah hati seperti Yesus. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang rendah hati dan tidak sombong? Oke, sip. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan orang lain, melayani dan tidak menjadi sombong. Ketika kita punya mainan bagus, waduh, ketika kita punya baju yang bagus, apakah kita boleh menjadi sombong? Tidak boleh. Apakah kita boleh nih teriak-teriak, "Mama, mama," kalau kita perlu sesuatu? Tidak boleh. Kita harus selalu ingat bahwa anak Tuhan Yesus adalah anak yang rendah hati dan tidak memaksakan diri menjadi yang utama. Mau mengalah dan mau melayani dengan senang hati. Kepada siapa kita melayani? Ya, kepada semua orang, mama, papa, teman, gereja, dan saudara-saudara kita. Dan melayani tidak hanya di gereja loh, tapi kita juga bisa melayani di rumah. Pagi ini kita akan menghafal ayat dari Yakobus 4 ayat 10a. Yakobus 4 ayat 10a yang berbunyi, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan." Sekali lagi ya, Yakobus 4 ayat 10a, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan." Kalian bisa? Yuk kita ulangi lagi yuk. Yakobus 4 ayat 10a, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan." Tidak terasa ya, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengikuti sekolah minggu kita minggu depan. Oke? Yuk, sebelum kita tutup, mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan mengajarkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang rendah hati, anak yang mau melayani, anak yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati kami sepanjang minggu ke depan, kiranya kami boleh terus mengasihi Tuhan dan Tuhan boleh terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa teman-teman semua.